teman-teman di di advokat konstitusi mengundang saya juga di ruang ini juga ya. Tapi pas hari saya mau hadir di sini semuanya sudah siap-siap dan saya dapat COVID. Dan itu bukan based on yang masukin ke mulut itu. Bukan antigen tapi PCR. Kalau udah sampai di PCR itu udah berat juga sih kondisinya. Setelah itu saya dirawat di RSPAD itu 13 hari, lumayan lama juga Mas Fitra. Mungkin jauh lebih lama beliau mungkin. Gitu. Jadi paling tidak kalau ada orang menanya alumni COVID siapa, saya boleh menjadi salah satu anggota alumni. Kalau tidak dapat COVID katanya berarti kurang gaul begitu. Karena katanya yang dapat COVID itu orang yang interaksinya lebih banyak dengan yang lain. Teman-teman sekalian, saya tidak akan terlalu fokus soal buku ya, buku ini, tapi ini topiknya untuk kita sekedar bercerita tentang banyak hal yang mungkin nanti bisa teman-teman adik-adik sekalian yang hadir dalam ruangan ini maupun melalui Zoom bisa sedikit berpikir apakah ke depan itu mau jadi hakim konstitusi atau tidak begitu. Nah, setelah saya jelaskan nanti, apakah minat menjadi hakim konstitusi bertambah besar atau jangan-jangan setelah saya jelaskan minat menjadi hakim konstitusi itu menjadi menyusut. Nah, ini saya jelaskan. Paling tidak saya yang menjadi studi kasusnya. Nah, gitu. Teman-teman sekalian, saya dulu ketika kuliah, di angkatan saya itu sebetulnya yang paling tinggi indeks prestasi kumulatifnya, itu saya. Nah, jangan tepuk tangan dulu. Saya pernah 2 semester dapat IP 4, 2 semester. Nah, sampai tamat itu menjadi 3,86. Jamak dipahami oleh generasi di angkatan saya itu bahwa mahasiswa Fakultas Hukum yang indeks prestasi kumulatifnya tinggi, berada di kisaran paling tinggi itu semua, pilihannya adalah hukum perdata ekonomi. Bisa teman-teman bayangkan, Mas Mitra, dari 340 generasi saya, itu yang pada akhirnya memilih hukum tata negara nggak sampai 15 orang. Saya termasuk salah satu yang akhirnya memilih hukum tata negara. Teman-teman di angkatan saya mengatakan, Anda ini kok, nilainya tinggi, kok bego amat begitu katanya. Nggak pintar-pintar juga. Pilihnya hukum tata negara, Anda mau jadi apa katanya. Karena ketika itu, belajar hukum tata negara itu kayak belajar KUH Perdata juga. Teksnya tidak berubah-ubah lama sekali begitu. Jadi apa yang dipelajari oleh kakak kelas saya 10 tahun sebelumnya, itu masih bisa saya pelajari untuk menjawab ujian ketika saya masuk Fakultas Hukum. Jadi itu yang paling tidak berkembang ketika itu. Tapi saya jawab ke teman-teman saya, ini bukan soal bodoh atau tidak bodoh, kata saya. Tapi kenapa saya memilih hukum tata negara? Departemen Hukum Tata Negara dulu disebut jurusan Hukum Tata Negara. Iya. Karena saya begitu belajar hukum tata negara itu jauh lebih enjoy. Kenapa lebih enjoy? Saya tidak terpaksa harus menghafal. Jadi saya kalau ujian perdata, pidana, internasional itu nilainya A semua. Hanya 8 atau 9 mata kuliah saya yang B. Tapi mata kuliah yang pokok itu semuanya A. Tapi apa bedanya?
Kalau mau ujian hukum tata negara, saya tidak perlu menghafal. Saya malas banget tuh menghafal itu. Harus hafal ini dan segala macam. Jadi lebih kepada rangsangan untuk berpikir, menjelaskan fenomena-fenomena hukum tata negara ketika itu. Nah, pilih hukum tata negara, tamat, saya dapat IPK 3,86. Untuk tahun itu luar biasa. Kalau sekarang nih, kalau Mbak kita minta ini, Mbak, dijalankan pembukaan lapangan kerja kepada Fakultas Hukum. Kalau dicari IP minimal 3,5, banyak sekali yang mendaftar. Tapi tolong berkatakan, ini ada pembukaan lapangan kerja dengan gaji 10 juta di atas 1 bulannya, bagi yang terterima awal. Tapi indeks prestasi kumulatif maksimal 2,7, nggak ada yang daftar sekarang. Kenapa? IP-nya itu tinggi-tinggi semua. Ini boleh apa? Boleh dikonfirmasi ke Fakultas Hukum. Karena sekarang kan ada aturan begini. Kalau Anda jadi dosen, itu menggagalkan mahasiswa tidak boleh lebih dari 5%. Minimal sekian persen harus dapat nilai A. Jadi kayak di set up begitu. Dulu enggak. Di Fakultas Hukum di tempat saya di Universitas Andalas itu, dulu nilai kami itu dipajang di dinding itu. Di lingkar, ini kalau ada yang masih dari generasi lama pasti tahu, di lingkar hurufnya dipajang di dinding bisa dilihat semua orang. Ada dosen itu dapat nilai C saja ketika itu, aduh syukurnya minta ampun. Dapat nilai C. Sekarang kalau ada dipajang kayak begitu, untuk cari nilai C obat aja itu nggak bisa ketemu lagi. Apakah karena memang mahasiswanya sekarang jauh lebih pintar? Atau mungkin juga karena bercampur ya, kadang-kadang kan ada juga dosen dah kasih nilai tinggi saja, mahasiswanya tidak protes ke kita, kita juga kalau sekali-sekali agak melanggar aturan misalnya, tidak tepat masuk atau dan segala macamnya, bisa dimaklumi oleh mahasiswa. Tapi poinnya bukan itu. Apa poinnya? Kalau mau jadi mahasiswa hukum, nah itu memang harus dari awal sudah dibiasakan membangun logika hukum dengan baik. Nah, nanti saya ceritakan ini. Nah, saya dulu nulis skripsi tahun 1994, itu soal pengujian undang-undang. Jadi belum ada Mahkamah Konstitusi. Belum ada Mahkamah Konstitusi. Tahun 1994 saya sudah bikin skripsi tentang pengujian undang-undang, pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi MK baru ada 2003. Saya 1994 sudah nulis skripsi tentang itu. Artinya apa? Saya sudah memikirkan itu 9 tahun sebelum Mahkamah Konstitusi ada. Tapi Muhammad Yamin telah memikirkan jauh lebih dulu dibanding saya. Yamin memikirkan itu tahun 45 ketika persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi saya pagi menerima mahasiswa magang dari Australia di MK. Ini sudah minggu ke-6 mereka di Jakarta. Minggu depan akan menjadi minggu terakhir. Dia datang ke tempat saya. Dia mengatakan, memang akan jauh lebih rumit belajar hukum di Indonesia katanya dibanding di tempat dia. Kenapa? Dengan komposisi masyarakat kita yang begitu dinamis dan komposisi masyarakat kita yang sangat plural, dan itu kan tidak mungkin diatur secara seragam. Nah, teman-teman sekalian, bagi saya, kalau teman-teman ini semuanya fakultas hukum ya? Enggak ya? Campur. Apapun pilihan fakultas, nah ini kalau semua fakultas hukum tadi lain lagi treatmentnya. Tapi kalau dikasih tahu campuran, apapun pilihan program studi, yang paling penting
Anda itu harus enjoy dengan program studi yang dipilih. Kalau Anda bisa menikmati, nanti akan bisa mencari jalan sendiri, itu kemana Anda akan berkarir nanti. Saya masuk Fakultas Hukum, tidak enjoy. Gimana ceritanya? Dulu saya jurusannya fisika. Jadi ketika generasi saya itu, di SMA itu ada jurusan A1, fisika, A2 biologi, A3 ilmu sosial, A4 sampai A5 begitu. Kalau ada masuk itu sekitar 250, paling-paling yang terjerumus ke jurusan A1 itu 25 orang, 20 orang, 30 orang begitu. Jadi jurusan paling kering. Masuk di jurusan fisika, dari pagi sampai nanti sore, coba bayangkan belajar matematiknya 12 SKS per pekan. Belajar fisikanya 12 SKS per pekan. Belajar kimianya 12 SKS. Biologi sedikit. Pelajaran-pelajaran lain itu paling-paling sekali pertemuan saja. Tidak pernah terbertik dalam keinginan saya mau masuk Fakultas Hukum. Saya tamat SMA 88, jangan-jangan sebagian yang dalam ruangan ini belum pada lahir. Tahun 88. Saya di SMA saya itu lulus dengan status perolehan nilai tertinggi ujian nasional. 5 dari 6 semester di SMA itu juara umum terus. Sekali cuman saya tidak juara umum, itu pun sakit. Saya coba mengambil undangan ketika itu, PMDK namanya, ke ITB, gagal. Saya sih sudah diingatkan oleh guru saya, Saldi katanya, jangan pilih ke ITB, ini sekolah kita sekolah baru katanya kan. Saya bilang, memangnya ada apa dengan sekolah baru? Pastilah, tapi saya coba gagal, saya ikut ujian tulis, 88, gagal, dan saya merasa, teman-teman saya datang, katanya mungkin sudah takdir tidak lulus. Kata saya tidak percaya ini takdir. Saya menganggap mungkin saya belajarnya belum optimal. Lalu kemudian tahun depan 1989 awal Januari saya ikut bimbingan belajar 6 bulan. Jadi tinggalkan kampung saya pergi ke Padang, ibu kota provinsi di Sumatera Barat. Ikut bimbingan belajar. Pilih yang sama lagi, gagal lagi. Nah, baru saya sadar, ini bukan mungkin takdir saya. Saya baru menerima itu sebagai takdir. Kenapa? Saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi belum juga lulus, saya terima itu sebagai takdir. Tahun 90, saya ikut ujian. Tanpa pernah belajar lagi, tanpa pernah melihat buku. Pilihan teknik 2, yang ketiga pilih Fakultas Hukum, ternyata terdampar ke Fakultas Hukum. Anda bisa bayangkan, kagetnya kuliah di Fakultas Hukum itu. Harus baca, harus mencatat banyak, dan segala macam. Saya pikir, kok saya bisa terdampar ke program studi yang kayak begini ya, kata saya kan. Tapi nggak ada pilihan lain lagi. Jatah untuk bisa mengambil negeri itu sudah habis. Karena sudah 3 tahun. Kuliah saya dengan perasaan tidak senang di semester 1 itu. Saya masih ingat tuh Mas Bokori. Begitu selesai ujian, saya dapat IP 3,71. Nah, saya bilang, wah, dengan belum ikhlas saja bisa dapat 3,71 kata saya kan. Nah, saya perbaiki niat saya lagi. Jangan-jangan ini tempat yang cocok untuk saya. Perbaiki niat, belajar lagi. Semester 2 IP-nya 4. Nah, itu. Jadi, teman-teman sekalian, menurut saya, sepanjang kita bisa enjoy dengan yang kita terima, yang ada diberikan tempat pilihan kuliah, itu soal masa depan, itu soal bagaimana kita mendesainnya ke depan. Jadi artinya apa? Apa yang mau saya ceritakan? Saya menganggap masa kuliah itu masa untuk investasi masa depan. Mas Petro, masa untuk investasi masa depan. Saya dulu diterima kuliah
berat badan saya itu 67 kg. Jadi sedikit lebih langsing lah dibanding yang sekarang. Sekarang nih 69, 70 gitu. Anda tahu nggak berapa saya kemudian begitu lulus berat badannya? Berat badan saya tersisa 53 kg. Jadi kalau Anda lihat, cuma tinggal kulit pembalut tulang aja. Tinggi 172, berat 53, dan kepala lebih besar dibanding badan yang lain. Karena apa? Saya orang yang selalu berpikir tidak cukup kuliah dalam ruang kelas. Saya harus aktif kegiatan kemahasiswaan, karena itu pada titik tertentu menurut saya dia akan bersinergi untuk masa depan kita. Jadi kuliah ya juga. Dulu kalau ada aktivis di kampus itu nilainya rendah, alasannya ya kita sibuk sekali dengan kegiatan kemahasiswaan. Kalau ada yang nilainya tinggi, wah itu dia nilainya bisa tinggi karena tidak peduli dengan kegiatan kemahasiswaan. Saya bantah tesis itu. Saya aktif di kegiatan kemahasiswaan, nilai tinggi, dan tamatnya juga cepat. Tidak sampai 4 tahun ketika itu sudah tamat dari Fakultas Hukum. Nah, problemnya sekarang, bagaimana memotivasi diri untuk itu? Saya datang dari kampung, yang kalau Anda lihat di Google nggak ketemu. Nanti Anda cari nama kampungnya, saya tinggal di pinggiran Danau Singkara, Paninggahan. Nah, Anda cari kampung itu, tapi karena ada keinginan aktif di kegiatan kemahasiswaan iya, di kuliah nilainya bagus, saya pun mulai belajar menulis sendiri. Nah, ini mau masuk ke buku ini ceritain. Yang tadi itu pengantarnya baru. Nanti yang intinya tinggal 5 menit saja. Jadi saya mulai belajar menulis. Menulis apa yang bisa ditulis dan segala macamnya. Begitu saya tamat kuliah, tulisan saya mulai diterima di koran-koran lokal ketika itu. Apakah saya ikut kursus menulis? Tidak pernah. Ada yang mengajarkan saya cara menulis? Tidak pernah. Saya menulis sendiri. Nah, begitu saya tamat, saya mulai mempertemukan 2 hal yang dibutuhkan oleh seorang sarjana hukum. Apa 2 hal yang dibutuhkan oleh sarjana hukum? Pertama, menulis bagus. Yang kedua, bicara bagus. Nah, ini selalu tips yang saya sampaikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum. Apabila Anda mau ingin sukses untuk profesi hukum, coba menulis dengan baik, kemudian coba bicara dengan baik di depan orang banyak. Nah, itu bisa jadi modal untuk meniti karir hukum. Sebelum saya jadi hakim konstitusi, tanggal 11 April 2017, ini bulan April ini sudah 6 tahun saya jadi hakim konstitusi. Kalau tidak ada apa-apa sampai 11 April itu sudah 6 tahun. Saya sudah menulis artikel di koran-koran Jakarta, apakah itu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Sindo, lebih dari 600 artikel. Lebih dari 600 artikel. Dan itu kemudian yang membantu saya bertarung memperebutkan forum di level yang lebih tinggi. Karena dulu kan belum ada yang kayak begini. Sekarang kan Anda bisa di rumah, bisa dilihat orang dari mana-mana, lalu kalau tertarik bisa menjadi figur, selebritas, medsos dan segala macamnya. Dulu nggak ada. Ketika saya mulai menulis rutin, itu kemudian mulai dapat perhatian di kalangan yang lebih luas. Tahun 98,
ketika terjadi reformasi, Pak Harto turun, orang mau mengubah konstitusi. Lalu muncullah kelompok-kelompok yang ingin berpartisipasi dalam perubahan itu, mencari orang yang berlatar belakang hukum tata negara. Jumlahnya terbatas. Karena tidak banyak yang berminat hukum tata negara. Dengan jumlah yang terbatas itu, saya mulai menulis sekali-sekali ketika itu, orang mulai memperhatikan saya. Ini orang dari Padang ini menarik juga kalau diundang sekali-sekali ke Jakarta begitu. Diundanglah saya ke Jakarta. Saya sudah bersentuhan dengan komunitas hukum, terutama hukum tata negara di Jakarta itu sejak tahun 2000. Jadi sudah 23 tahun sampai sekarang. Kenapa? Karena menulis. Mengapa saya pesankan apapun sebetulnya pilihan studi, kalau Anda bisa menulis dengan baik, harapan sukses jauh lebih besar. Ini menjadi concern saya. Karena sekarang kalau ditanya, kapan Anda terakhir menulis, ditanya ke mahasiswa misalnya. Gak bisa menjawab dengan pasti. Karena apa? Medsos itu kemudian membunuh tradisi menulis yang baik. Saya sering tanya di kelas kalau masuk kelas, karena sekali-sekali masih masuk kelas. Saya tanya mahasiswa saya, kapan Anda terakhir menulis surat? Apakah surat kepada orang tua atau surat kepada teman sendiri? Nggak ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Dulu kalau nulis surat minta tambahan belanja misalnya ke orang tua, itu kan dicari bahasa yang kemudian orang tua kita bisa tergugah hatinya nambah uang jajan begitu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dilihat, diperhatikan bahasa bahasa di grup-grup WA itu sudah enggak memperhatikan sopan santun dan segala macam. Kalau kita menulis, apalagi kalau kita bersurat kepada orang yang kita targetkan. Nah, itu kan lain lagi cara bahasanya. Saya dulu ketika kuliah S2, bersurat-suratan terus, itu kalau dibongkar suratnya, 1 kardus ada. Saya nggak tahu, saya tanya sama istri saya, kapan mau dibongkar surat itu biar dibaca anak-anak? Aduh, nggak usah lah, malu kita katanya. Tapi apa? Karena terbiasa menulis terus, akhirnya saya terperosok menjadi penulis yang relatif produktif. Nggak ada belajar. Nah, saya tidak tahu bagaimana teman-teman sekalian yang ada dalam ruangan ini melatih diri untuk bisa menulis secara baik. Itu salah satu tantangan kita. Dan buku ini sedikit saja sisa sebetulnya di sela-sela pekerjaan sebagai hakim. Ini memang saya nulisnya ini beberapa artikel yang dimuat di jurnal internasional, kemudian digabungkan menjadi satu buku. Ada tulisan saya dengan Mas Faiz, ada tulisan Pak Palguna dengan saya. Jadi ini yang kemudian jadi buku. Mengapa menulisnya dalam bahasa Inggris? Walaupun bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat. Orang kalau kayak tadi ada ahli dari luar negeri, ya nggak bisa kita tangkap semuanya juga apa yang dia omong. Mengapa menulis dipaksakan ke bahasa Inggris? Agar kemudian orang bisa tahu, bisa paham soal-soal yang terkait dengan buku ini dengan membaca sumber yang ditulis langsung oleh orang Indonesia. Jadi Mbak Yayat di Raja Wali kita tantang, mau nggak menerbitkan buku-buku kita yang berbahasa Inggris? Ternyata mau. Dan peminatnya lumayan katanya. Walaupun saya belum dilaporkan ini sudah banyak minatnya sekarang atau belum. Tahun lalu itu kita menerbitkan juga buku berbahasa Inggris, judulnya Indonesian Constitutional Law. Nah, kata Mbak Ayat, nggak usah di open access kan dulu ya katanya. Kan ini peminatnya banyak. Kan kalau orang penerbit peminatnya banyak ditahan sama dia. Nah gitu. Tujuannya itu agar orang bisa kemudian membaca soal-soal yang terkait dengan hak asasi manusia yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dari orang pertama.
Pak Palguna ini dulu bekas hakim konstitusi. Saya masih hakim konstitusi sekarang. Mas Faiz ini adalah asisten ahli hakim konstitusi. Dulu saya rajin nulis artikel, sekarang nggak bisa lagi. Bukannya dilarang, tapi takut salah. Jadi menjadi hakim, apapun menurut saya, kecuali hakim garis ya. Menjadi hakim, apakah hakim Mahkamah Konstitusi, hakim pengadilan negeri, hakim Mahkamah Agung, salah satu yang harus dikendalikan itu adalah tidak boleh kita ngomong sembarangan. Tidak boleh menyampaikan pendapat sembarangan. Kalau nulis, itu kan berpendapat, namanya saja opini. Bagaimana kalau satu waktu opini kita dijadikan oleh orang sebagai basis argumentasi untuk mengajukan permohonan? Jadi, dulu ini kan saya besarnya di jalanan. Ada pertemuan tata negara ini hadir, ini, ada ini, segala macamnya. Tiba-tiba jadi hakim konstitusi. Saya harus menahan kemerdekaan-kemerdekaan yang pernah saya miliki. Dan itu harus dikunci semua. Jadi ini untuk mengajak Anda berpikir nih bagi yang fakultas hukum, nanti mau memikir jadi hakim konstitusi atau tidak? Saya menahan diri untuk tidak menulis. Dulu hampir saban minggu saya muncul di TV. Kan nggak ada isu hukum tata negara yang nggak berkembang ketika itu. Sekarang nggak bisa lagi. Menahan diri. Anda bisa bayangkan, dulu saya sebelum menjadi hakim, karena sering bolak-balik Jakarta, itu kan dapat, kalau naik Garuda itu, ada apanya, kartunya gitu. Duduknya di lounge terus, makan gratis dan segala macam. Sejak saya jadi hakim konstitusi, cuman sekali saya pernah tersesat ke lounge Garuda itu, karena saya dipanggil oleh hakim lain yang juga ada di situ. Saya tinggalkan yang kayak begitu. Berteman pun harus dibatasi. Anda kalau lihat HP saya, tanya, berapa grup WA saya yang ada? Ini nanti bisa diperiksa. Saya punya grup WA satu, sesama hakim, yang anggotanya cuma 10 orang, karena ada panitera. Punya grup A dengan istri dan anak-anak, yang anggotanya cuma 5 orang. Punya grup WA dengan teman-teman sepermainan badminton. Nah, gitu. Ada dosen di tempat saya dulu mengajar. Tapi itu saya pasif, saya di situ. Jadi kemerdekaan itu sebagiannya dilepaskan. Bahkan, nah ini, kalau dimaki orang pun harus ditahan. Dimarahi orang pun harus ditahan. Jadi, bukan pekerjaan ringan menjadi hakim, apalagi hakim konstitusi. Semalam itu ada orang WA saya. Dia kirim berita. Rupanya berita itu ada kaitan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Saya balas, masih saya simpan balasannya. Mohon maaf, jangan kirim berita yang tentang ini kepada saya. Karena HP saya kan juga tidak aman kan, nanti dibilang juga ini berdiskusi dengan orang yang pro pandangan gini. Saya ingatkan begitu. Akhirnya dia minta maaf. Jadi strict sekali kalau mau jadi hakim. Makanya katanya profesi hakim itu adalah profesi sunyi. Nah, Anda pikirkanlah. Menurut saya dibanding hakim konstitusi enak menjadi hakim garis. Nah itu kalau ada yang berpikir mau apa? Mau menjadi hakim konstitusi. Ada enaknya, tapi lebih banyak tidak enaknya. Jadi saya tidak munafik juga, dibilang nggak enak, ada dong. Tapi banyak tidak enaknya. Teman-teman saya yang dulu sepergaulan dengan saya, itu terpaksa tidak bisa bergaul seperti dulu. Dulu kalau ke Jakarta tuh ketemu warawiri itu sama-sama. Anda tahu Refli Harun, Zainal Arifin Mukhtar, macam-macam itu. Tukang ribut semua.
Sekarang nggak bisa. Kalau ada undangan pesta pernikahan, sekali-sekali kan kalau dia diundang, saya diundang ketemu, baru bisa cerita segala macam. Bahkan dengan keluarga pun tidak boleh diceritakan apa yang sedang terjadi di tempat kita bekerja. Nah, teman-teman sekalian, masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Apa sih isi buku ini? Nah, ini kan bahagian dari pesan sponsor ini, harus dibegini-gini kan buku terus kalian supaya kelihatan gitu. Tadi Mbak Yat kerjanya foto-foto aja. Nanti kalau ada yang bagus dimasukkan di apa? Di websitenya apa? Raja Wali Pers. Teman-teman sekalian, kita dengan Raja Wali itu sudah bekerja sama 4 tahun ya Mbak Yayat ya, tahun yang keempat kemarin. Sudah memproduksi buku lebih dari 120 judul. Ini termasuk salah satu dari 120 judul lebih itu. Buku ini sebetulnya menceritakan apa-apa saja yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tentu yang dikabulkan lah yang diceritakan di sini. Kalau yang tidak dikabulkan di tempat lain kita bahas. Apa salah satu yang diceritakan di sini? Yang diceritakan di sini adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberian status bagi penghayat kepercayaan dalam KTP. Dulu penghayat kepercayaan itu nggak boleh mencantumkan identitas sebagai penghayat kepercayaan dalam ID card-nya atau dalam KTP-nya. Nah itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya setelah proses panjang, kita berdebat panjang, dan diputuskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak konstitusional untuk dicantumkan di KTP-nya bahwa dia penghayat kepercayaan. Ada perdebatan iya. Banyak perdebatan iya. Tapi paling tidak, masa mencantumkan saja tidak boleh begitu. Nah itu salah satu yang dibahas di dalam buku ini. Buku ini terdiri dari 9 chapters, 9 bab. Jadi ada yang bicara soal pemilihan umum dan hak asasi manusia. Jadi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memberikan perlindungan. Dulu tahun 2009 pernah terjadi kisruh menjelang pemungutan suara pemilihan presiden karena ada larangan. Orang kalau tidak terdaftar dalam sebagai pemilih itu tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara. Nah, ini menjadi ribut dan segala macamnya. Akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi diputuskan kalau dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian dia memiliki KTP, dia bisa menggunakan KTP itu seperti surat panggilan datang ke tempat pemungutan suara. Itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga itu menenangkan suasana menjelang pemilu tahun 2009. 2009 atau 2004. 2009 kalau saya tidak salah. Itu salah satu yang diputuskan. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa contoh di sini yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan itu seperti memberikan perlindungan hak asasi manusia. Suatu kali saya pernah ikut pertemuan dengan beberapa hakim di Asia. Dan kami baru saja memutus soal penaikan usia pernikahan anak. Dulu kalau perempuan kan 16 tahun. Laki-lakinya ketika itu 18. Lalu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Karena usia 16 itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih dikategorikan sebagai anak. Makanya kita katakan usia ini harus dinaikkan. Tapi berapa itu pilihan pembentuk undang-undang. Banyak juga perdebatan. Tapi saya katakan, ya kalau ada kondisi darurat, boleh di bawah itu. Kenapa? Pasal tentang dispensasi tidak dihapus. Kan ada juga orang yang darurat harus menikah kan? Nah, gunakan pasal dispensasi. Ajukan permohonan ke pengadilan negeri. Jadi pasal itu tidak ditutup.
Nah, itu beberapa contoh yang ada di tulisan ini. Tujuan kami supaya orang bisa membaca juga apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu begitu diceritakan dalam forum seminar dianggap orang, oh ini bagus sekali putusannya. Tapi orang nggak bisa baca. Karena apa? Tidak semuanya ditranslasi ke bahasa Inggris. Nah, akhirnya inilah beberapa upaya untuk mendiseminasi, untuk menyebarluaskan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira Mbak Yayat mau kasih ya semua yang datang buku ini. Saya nggak tahu. Ya, ada janji nggak tadi? Dulu ketika acara diserahkan untuk semua yang datang. Nanti tinggal tanya nanti kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi teman-teman sekalian, sebelum ini saya tutup, saya hanya mau menyampaikan 2 poin saja. Apapun studi yang kita pilih hari ini, apakah itu teknik apapun dimanapun kampusnya, fakultas kedokteran kah, fakultas ekonomi kah, fakultas hukum kah, kalau kita bisa menikmati, enjoy dengan studi itu, dan jalan akan terbuka sendiri, Anda mau bergerak kemana. Yang pertama. Yang kedua, di tengah arus kemajuan teknologi, cobalah kembali lagi memulai menulis. Mulai menulis. Secara baik dan benar. Coba mulai lagi. Kalau tidak, pada akhirnya kekuatan kita sebagai manusia akan digantikan oleh apa istilahnya sekarang, artificial intelligence. Sekarang ini ada perkembangan baru kan? Apa namanya? Kalau kita tanya itu ada program baru yang baru masih tahap percobaan sekarang, ditanyakan misalnya nih, apa saran Anda kalau ekonomi sedang mengalami kemerosotan sementara begini-begini? Nanti artificial intelligence akan menjawab itu. Begitu, cepat sekali. Nah, itu akan membuat kita makin lama makin malas berpikir. Nah, sekaligus ini tantangan untuk dosen di perguruan tinggi, kalau berikan ujian, jangan jawab mahasiswanya jawab pakai itu saja. Karena itu bisa keluar. Jawabannya itu dan akademik. Kalau kita misalnya pesan saya udah coba kemarin di kantor itu dengan Mas Faiz. Coba dipesankan agar jawaban itu ada catatan kakinya. Kita minta ada footnote-nya. Segera diisi. Dan canggih-canggih lagi bahan bacaannya. Nah, kalau kita tidak mampu menghadapi ini pada masanya, kita akan menyadari ternyata kita tidak memiliki apa-apa meskipun sudah bergelar S1, bergelar S2, bergelar S3. Percayalah dengan saya. Nah, oleh karena itu, mulailah menulis lagi sekarang, baik dengan mengetik, dengan tulisan tangan dan segala macam. Nah, itu menurut saya menulis dengan baik bahagian dari menjaga peradaban. Kalau kita tidak mau lagi menulis dengan baik, pelan-pelan peradaban, paling tidak peradaban menulis akan hancur. Terima kasih, Mas Petro. Cek, terima kasih. Luar biasa, Prof. Saldi. Kita berikan aplaus lagi untuk Prof. Saldi Isra atas penyampaian materinya. Banyak hal tadi yang beliau sampaikan ya. Salah satunya yang paling utama adalah kita harus menulis. Ya, apapun itu kita harus tetap terus menulis. Nah, teman-teman sekalian, Prof. Saldi, izin Prof. Jadi karena advokat konstitusi itu bergeraknya di media sosial ya Prof. ya. Jadi kita itu memang punya satu konten atau sebuah sesi khusus di Instagram itu kita bikin bedah putusan MK, Prof. Jadi setiap ada putusan MK yang menarik, terutama yang ini landmark decision itu, Prof. Itu teman-teman konten kreator itu akan membedahnya.
Nah, termasuk juga di festival ini, Prof. Jadi ada lomba bedah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu adalah salah satu cara dari advokat konstitusi untuk mendesiminasikan putusan-putusan lebih banyak lagi dimengerti oleh masyarakat umum. Nah, baik teman-teman sekalian, kita masih punya waktu 25 menit, Prof, untuk berdiskusi. Saya sebelum diskusi, saya ingin menyapa dulu yang ada di room Zoom. Coba minta tolong Eki, operator bisa ditampilkan. Zoom sekarang posisi ada di berapa nih jumlah pesertanya? Ada di 640 peserta di Zoom meeting ya. Ini di sini saya pikir masih 200 nih. Nah, coba yang di Zoom meeting tuliskan atau ketik di kolom komentar nama dan asal kampusnya ya, dari mana dan instansi mana, biar nanti kita baca juga peserta Zoom ini dari mana aja. Nah, saya tunggu nih ya, sebutkan asal nama dan asal kampusnya. Baik, sembari menunggu teman-teman dari Zoom, saya ingin membuka kesempatan kepada hadirin yang berhadir di sini, satu, dan juga hadirin yang ada di Zoom untuk melontarkan pertanyaan kepada narasumber, kepada Prof. Saldi. Tapi ingat, yang ditanya jangan yang tadi ya, jangan yang sudah di disclaimer oleh Prof. Saldi. Tapi sayang, nanti nggak akan dijawab oleh Prof. Saldi itu. Jamin, percaya sama saya nggak akan dijawab. Oke, teman-teman, ada satu yang ingin bertanya? Wow. Bentar. Nah, dari teman ini, yang sebelahnya. Ya, yang ini, yang sebelah. Ya, Mas. Sebutkan nama dan ini, dan alamat asalnya. Tolong, dinyalain dulu mic-nya. Dibantu kayaknya. Ya. Oke. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Saldi. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Ramadan. Saya berasal dari Universitas Indonesia, Prof. Jujur, sangat senang sekali bisa menyampaikan pertanyaan saya kepada Profesor. Sebenarnya tadi kan Profesor sempat bertanya ya, kalau jadi sekarang kan saya akan jelasin nih. Lalu apakah Anda ingin menjadi hakim konstitusi? Jujur, Prof, saya pengen, Prof. Kalau kata Profesor, kalau jadi hakim itu sunyi. Nah, saya penasaran, Prof. Saya sudah gelap, sudah merasakan menjadi gelap, kayaknya sunyi asik juga kali ya. Jangan, Prof. Oke, Prof. Mohon izin, Prof. Sebagai seorang hakim konstitusi ya, Prof, ya, yang sangat mulia gitu, Prof. Sejak 2017 dan insya Allah nggak ada apa-apa, ya, Prof, ya. Amin. Menurut Profesor sendiri ya, untuk memutuskan suatu perkara yang selama ini sedang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, Profesor itu lebih berpihak kepada apakah ingin mengedepankan suatu keadilan, kepastian apapun kebermanfaatan dari nilai hukum itu sendiri ya. Karena kan jujur, Prof, saya juga sangat tertarik untuk mempelajari behavioral of justice ya, Prof, ya. Jadi saya ingin bercita-cita untuk mengembangkan ilmu tersebut dan sepertinya menarik sekali untuk dikembangkan di Indonesia, Prof, mengenai ilmu tersebut, Prof. Mohon izin, Prof, demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf, Mas, ilmu apa tadi? Pengen mengembangkan ilmu apa? Behavior of juridism. Oh, kebiasaan ini, juri. Yes. Namanya siapa, Mas, tadi? Nur Fauzi Ramadan. Nur Kholis. Oke, terima kasih, Mas Nur Kholis. Dibantu, Mas, tolong. Ya, silakan mungkin yang ada di room Zoom ada. Coba Eki ditampilkan. Aduh, bentar. Dari mana aja nih? Coba dari Pringsewu Lampung, dari Yogyakarta, dari Surakarta, dari Tangerang, dari Nomensen Medan, dari Padang Kota nih, Prof. Ada juga dari Padang, Prof. Dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Oke, ya, se-Indonesia, Manokwari, Papua Barat dan lain sebagainya. Dari teman-teman Zoom saya masih buka kesempatan untuk bertanya ya. Nah, selanjutnya untuk di ruangan ini ada lagi, mungkin satu lagi bisa. Oh, bentar ya. Karena tadi sudah laki-laki, coba yang perempuan. Mana, Mbak? Oke, ini. Husen, tolong. Sebutkan nama dan asalnya ya, Mbak.
Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ira Rizwani dari Universitas Juanda Bogor. Pertanyaan saya tadi dari Prof. Saldi menjelaskan tentang penghayatan kepercayaan di KTP. Itu kan setelah 41 tahun akhirnya baru disahkan ya, yang saya baca beritanya. Pertanyaan saya, kenapa hanya penghayat kepercayaan aja yang diakui di Indonesia, sedangkan kepercayaan lain seperti Yahudi atau ateis atau Yudaisme itu belum diakui sampai sekarang. Kenapa hanya agama yang kepercayaan aja? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ariswani. Mau dijawab Bapak? Cukup satu lagi? Prof? Izin bertanya. Satu lagi, oke. Nah, tuh lagi baik. Nah, tadi udah dari sini, sekarang dari sebelah. Mas ini. Ya, tolong Mas Husen dibantu. Yang belakangnya Mbak Uriza. Tadi dapat buku ya Mas ya? Oh belum ya? Belum. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Prof. Saldi tadi sempat memotivasi atau menginspirasi kita juga tentang Ingin berbicara dulu. menulis dengan baik dan berbicara dengan baik itu kan. Dan itu juga kami untuk berusaha enjoy gitu terhadap apa yang sudah kami putuskan masuk ke fakultas mana gitu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, saya sih mungkin ya mudah-mudahan tentang presidensial threshold gitu ya. Yang saya tanyakan itu isu-isu sekarang ini kan kenapa gitu untuk tidak bisa menurunkan atau menol% gitu presidensial threshold, padahal dari pengamat atau ahli sudah menghadap ke MK untuk itu gitu kan ya. Seperti yang tadi disebutkan juga, salah satunya Bang RH gitu kan yang sudah berusaha untuk ini 0% gitu, dan kebetulan saya subscribernya jadi sering mengikuti YouTube-nya. Jadi itu yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cadas berarti ya Mas ya. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan nih Prof dari teman-teman Mahasiswa UI, Juanda Bogor dan UMJ. Nah ini saya persilakan kepada Prof Saldi kalau misalnya ada kemerdekaan ini lagi-lagi ya Mas ya. Ada kemerdekaan yang direnggut dan nanti apakah pertanyaan-pertanyaan ini termasuk juga yang dibatasi, itu saya persilahkan kepada kebijaksanaan Prof Saldi. Silakan Prof. Terima kasih ya. Pertama dari Mas Ramadan soal jadi hakim itu sunyi. Menurut saya iya ya, karena hakim itu dia bicara dengan putusan, pertimbangan-pertimbangan yang dia buat. 2 minggu yang lalu ada salah satu sekolah internasional di Jakarta datang ke Mahkamah Konstitusi dan berkunjung ke tempat saya. Saya mengatakan yang ini juga, profesi hakim itu profesi sunyi. Tapi tiba-tiba gurunya yang orang Inggris, kebetulan dia dari kota Liverpool. Saya hafal betul kota Liverpool itu karena klub favorit saya itu Liverpool yang sekarang lagi anjlok nih. Tadi baru ada berita 10 pemain inti mau dilego di akhir musim ini. Jadi saya ikuti juga perkembangan sepak bola itu. Nah kalau Anda mengatakan tadi profesi ini profesi sunyi katanya, kenapa masih ditemukan kutipan-kutipan pendapat Anda di banyak media? Katanya. Nah saya bilang, barangkali kutipan itu diambil ketika pengucapan putusan atau ketika hearing. Jadi ketika proses persidangan berlangsung, ada wartawan yang ikut menonton, apakah langsung datang ke MK maupun melalui Zoom. Dia kutip dari situ. Tapi kalau yang lepas saja, tiba-tiba saya ada di satu tempat, saya ketemu dengan wartawan, lalu dia tanya, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Enggak ada lagi itu. Itu lebih banyak kutipan dalam pengucapan putusan atau
kutipan-kutipan itu diambil ketika sedang berlangsung hearing atau kita sebut dengan sesi sidang pleno hakim konstitusi begitu. Dulu ketika sengketa Pilpres 2019 itu macam-macam itu kutipan-kutipan pendek dan segala macam itu riuh rendah di medsos. Nah, itu yang ada. Nah, soal memutus perkara, apakah saya itu berdasarkan kepada keadilan, kepastian atau kemanfaatan? Ini kan 3 tujuan hukum menurut siapa namanya? Gustav Radbruch ya. Jadi 3 tujuan hukum katanya. Saya perlu nih ceritakan sedikit. Hakim konstitusi yang saya pahami karena saya sudah terlibat 6 tahun, itu ketika berdebat soal penyelesaian perkara, jadi ketika mau memutus itu, hakim konstitusi itu kami memutus di lantai 15,5. Mahkamah Konstitusi itu lantainya cuma 15. Tapi ada lantai kecil satu di lantai 15 itu, naik sedikit, kita sebut lantai 15,5. Disitulah perdebatan itu berlangsung. Jadi kalau ini orang berkelakar di Maduranya, kenapa pilih yang paling tinggi? Karena itu yang paling dekat dengan Tuhan katanya. Dia bilang Tuhan itu di atas sana. Nah ketika perdebatan itu berlangsung, nggak ada kami bilang, saya ini penganut paham legisme. Saya ini adalah hakim menggunakan cara pandang tekstual. Nggak ada kita berdebat itu. Nah penilaian itu, Mas Ramadan, muncul dari orang yang mengamati putusan. Jadi saya tidak mau mengatakan apakah saya mengedepankan memberikan penilaian. Tapi kita berdebat. Kalau Mas Ramadan ikuti di YouTube, itu perdebatan 2 rejim pemikiran mayoritas di Hakim Agung Amerika Serikat itu, kan ada hakim yang dibilang sangat konservatif karena textbook dulu gembongnya itu dipegang oleh Hakim Scalia namanya, Justice Scalia, sudah meninggal dia. Ada yang lebih moderat, itu Justice Breyer barusan pensiun. Tapi mereka tidak pernah mengatakan saya ini konservatif, ini moderat, enggak. Itu lalu penilaian yang dibuat oleh para pengamat hukum, para pemikir hukum, para peneliti di luar. Jadi tidak boleh juga kita mengklaim kita pakar. Nah, biasanya pakar itu kan ditempelkan oleh orang lain ke kita. Kayak begitu. Nah nanti mungkin saran saya, Mas Ramadan bisa ikuti. Ini kalau putusan-putusan ini cara berpikir hakimnya konservatif. Putusan-putusan begini hakim lebih mengedepankan keadilan dibandingkan kepastian. Nah itu pekerjaan para pengamat. Hakim nggak boleh menilai dirinya sendiri. Tapi sebagai hakim konstitusi, kami itu tidak boleh lepas dari apa sih yang dimaui oleh pasal konstitusi tentang X. Nah itu berdebatnya. Misalnya sekarang kekuasaan kehakiman yang merdeka itu bagaimana cara hakim memahaminya? Bacaannya ke konstitusi. Bagaimana Anda paham konstitusi? Ya harus baca teks, baca apa yang diperdebatkan oleh para penyusun teks. Ini Mas Petra. Bagi yang di Fakultas Hukum yang paling agak juga mengkhawatirkan saya sekarang ini, mahasiswa Fakultas Hukum itu sudah malas membongkar teks-teks hukum. Jadi kalau dalam satu kelas ini mahasiswa saya tanya, Anda belajar Undang-Undang Dasar 45, siapa di antara Anda yang baca risalah perdebatan soal pasal ini? Kenapa seperti ini? Hampir tidak ada yang angkat tangan. Atau yang paling agak gampang ditelisik, kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi yang jadi perdebatan, Anda baca enggak putusan itu sendiri sebelum memberikan posisi?
Ini saya pernah bilang Mas Fitra, saya baca tulisan Mas tadi di Detik kata saya kan. Iya, tapi ini agak kurang ininya, diakui juga. Gitu. Saya baca. Jadi membaca baru kemudian memberikan penilaian. Tapi yang jadi susahnya itu adalah orang berkomentar belum membaca secara utuh. Satu kali saya pernah didebat oleh orang. Kok putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilpres begini? Katanya, Bapak sudah baca putusan atau belum? Ya, saya kan mengikuti ketika pengucapan. Pertanyaan saya jawab, sudah baca putusan atau belum? Karena yang dibacakan keputusan. Jadi putusan pemilu presiden tahun 2019 itu jumlah halamannya 1944 halaman. Nah, kalau pertimbangan hukumnya yang sekitar 290 halaman, itu yang dibacakan dari pagi sampai sore. Oh, saya belum baca. Nah, kalau belum baca kan jadi rumit kita menjelaskan. Nanti bagi yang kalangan hukum, kalau Anda keluar dari ruangan ini, nanti buka YouTube, lalu nanti ketik di situ Profesor Erwin Chemerinsky, tambah koma lagi constitutional law. Kalau dia kasih ceramah dimanapun, dia selalu beranjak dari konstitusi, lalu dia katakan ini putusan pengadilan tentang ini, baru dia jawab fenomena yang muncul. Nah, jadi kalau begitu berat jadi fakultas hukum ya. Nah, ini kan beliau berat. Berat. Karena apa? Harus terus membaca. Itu. Jadi saya tidak mau mengatakan saya ada di posisi mana. Silahkan. Tapi itu yang terjadi. Kita berdebat, nanti orang yang menilai. Ini putusannya keliru. Nah, kita sudah putuskan. Ada orang yang mengatakan benar, ada yang mengatakan salah, ada yang setuju atau tidak. Ya begitulah dia putusan hakim, putusan pengadilan. Mbak Ira ya, Mbak Ira Riswani. Mengapa hanya penganut kepercayaan? Nah, nanti sudah baca enggak Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 60 itu? Nah, nanti di belakangnya itu ada dijelaskan soal posisi agama-agama lainnya. Itu penjelasannya. Memang disebut ada 6 agama. Tapi bagaimana posisi agama lain itu nanti baca di penjelasan undang-undang itu. Nah, itu diakui itu tidak. Ya kan kalau semuanya saya kemukakan kan jadi malas baca juga. Nanti lihat PNPS 1 665 kalau saya nggak salah ya, yang soal agama-agama itu. Di situ sudah dijelaskan. Disebut ini, Konghucu dan semacam ada disebut di situ. Nah, nanti bisa dilihat Mbak Ira. Yang terakhir ini Ramadan juga nih, jangan-jangan karena mau dekat puasa yang nanya nih namanya Ramadan semua ini, kecuali Mbak Ira tadi. Soal PT, gimana saya menjawabnya? Nanti saya delegasikan ke Mas Fitra menjawab yang soal ini. Tapi begini, sejak dari awal isu soal presidensial threshold dibawa ke Mahkamah Konstitusi, sejak dari awal itu sudah diposisikan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak dari awal juga itu tidak 9 hakim menerima itu. Selalu ada yang dissenting. Coba lihat nanti. Dulu ada pernah Pak Marwarar, ada pernah Pak Mukti Fajar, ada Pak Akil Mukhtar yang dissenting. Itu selalu ada dissentingnya setiap generasi. Jadi tidak bulat. Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan itu konstitusional karena dianggap itu menjadi desain untuk memperkuat sistem presidensial. Mereka yang dissenting mengatakan bukan begitu desain sistem presidensialnya untuk memperkuat. Nah, nanti lihat di putusan-putusan itu ada dissenting terus. Soal presidensial threshold. Nah, nanti kalau
Mas Ramadan mau baca posisi saya, karena kan kalau sayanya kan harus putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi di buku saya yang berjudul Sistem Pemerintahan, ya Mbak Ayat ya, itu ada sekitar 12 sampai 15 halaman saya menjelaskan soal rejim threshold itu di buku itu. Jadi mulai dari electoral threshold, kemudian parliamentary threshold, yang terakhir itu presidential threshold. Ada saya jelaskan di buku itu. Tapi memang bahasanya agak lebih datar. Nah, ini susah juga sebagai hakim ini. Kalau dulu sebelum bagi hakim itu jelas sekali posisinya begitu. Kalau sekarang itu dijaga betul kalau menulis apapun. Nah itulah salah satu kerugian menjadi hakim. Makanya saya katakan kalau dilihat dari undang-undang MK, mudah-mudahan saya pensiun, saya masih punya waktu sekitar lebih kurang 10 tahun lah untuk kembali ke kampus. Jadi karena saya akan pensiun sebelum saya pensiun sebagai guru besar di Mahkamah Konstitusi. Nah itu, jadi nanti akan ada cerita-cerita lain lah sepanjang menjadi hakim konstitusi itu. Apakah cara pandang saya berbeda? Cara menuliskannya yang berbeda, posisi hukumnya tetap sama. Nah, gitu Mas Ramadan. Ini soal presidensial threshold. Jadi debat di antara kelompok mayoritas yang itu kemudian menjadi putusan Mahkamah Konstitusi dengan minoritas itu adalah soal perbedaan sisi melihat bagaimana memperkuat sistem presidensial. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mayoritas itu menganggap salah satu alasannya PT itu presidensial bagian dari memperkuat sistem presidensial. Sementara kelompok lain memperkuat sistem presidensial bukan dengan presidensial threshold. Nah, bisa dilihat di putusan itu. Jadi saya sarankan itu yang agak elaboratif itu tahun 2018 kalau saya tidak salah, 7:2 putusannya, 7 yang mayoritasnya, 2 yang dissenting. Tapi yang dissenting itu kan tidak mengikat secara hukum. Yang dijadikan hukum adalah putusan yang mayoritas itu. Begitu Mas Ramadan. Kalau Anda mau tanya lagi, nanti saya kena kartu kuning. Krek, gitu. Nah, itu pun jangan-jangan sudah salah juga saya ngomongnya yang kayak begitu. Tapi saya berusaha mengendalikan diri kalau menjelaskan soal-soal yang sangat sensitif itu. Terima kasih, saya senang dan Mas Fitra, janji saya untuk datang ke sini sudah bisa terpenuhi dan mudah-mudahan ini berlanjut terus dan ini salah satu kontribusi konkret teman-teman di advokat konstitusi terhadap dinamika hukum tata negara kita. Jadi harus diberi tepuk tangan untuk apa? Untuk beliau. Ini kalau yang kayak begini tidak dimunculkan, orang tidak care saja. Apa sih sekarang yang berkembang? Padahal ini soal penting kalau orang bicara sebuah negara. Isu-isu penting itu tetap harus didiskusikan. Terlepas ada yang pro dan kontra dan itu di mana-mana juga begitu. Jadi terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini dan saya mengapresiasi kalau ada pertemuan-pertemuan berikutnya sepanjang saya masih diperintahkan Mas Fitra untuk datang, saya akan datang. Itu. Dan itu bagian dari komitmen saya untuk mensupport hal-hal seperti ini. Belum pernah saya tidak datang kecuali yang sakit kemarin kalau diperintahkan oleh teman-teman di advokat konstitusi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saldi Isra atas waktunya. Ini merupakan mimpi Prof. bagi saya. 2013 saya pertama kali di UI itu ya mendampingi Pak Mahmuzar itu Prof. Nah, Prof. Saldi sebagai pengujinya, saya itu sebagai ini yang jaga promo vendusnya. Nanti insya Allah tahun depan mungkin bisa jadi bimbingan Prof. Saldi di Dr. Universitas Andalas.
Mudah-mudahan. Baik, terima kasih karena Prof. Guntur sedang menuju OTW, jadi kita masih harus bersiap-siap lagi. Terima kasih Prof. Saldi Isra. Ulang tahun ketiga Mahkamah Konstitusi mendatangkan 2 hakim sekaligus ya. Ini kalau tiba-tiba bareng-bareng itu pleno kayaknya tadi nggak berjalan ya Prof. Langsung nggak bisa quorum tuh. Terima kasih Prof. Saldi, kita berikan aplaus kepada Prof. Saldi Isra.